Halo teman-teman, welcome to Brighton Elite Northwest YouTube channel. Di Elite Podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu salah satu prinsipal dari Brighton Champion Citraland, di mana dia bisa membangun rumah impiannya hanya dari properti. Penasaran sama kisah suksesnya? Ikutin terus ya. Oke, halo Ko. Halo. Thank you ya Ko sebelumnya buat waktunya. Iya. Nggak usah serius-serius kok kalau di sini kita sharing-sharing biasa santai aja. Iya. Iya. Gimana? Boleh perkenalkan dulu namanya Koko kan buat teman-teman yang. Oke. Halo teman-teman, saya Denny Chung dari Brighton Champion. Apalagi? Sebagai apa? Saya prinsipal di Brighton Champion Citraland. Oke. Sudah berapa lama kok? Kurang lebih jalan 9 tahunan ya. 9 tahunan, nggak kerasa. Nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. Moro-moro sudah ganti tahun, moro-moro ganti tahun. Iya. Kalau kita enjoy sih pasti nggak kerasa. Iya. Oke. Iya. Kok ini kan kita mau ngobrol sharing-sharing. Iya. Denger nih kan katanya Koko barusan bangun rumah impian. Iya. Nah, bangun rumah impian cuman dari properti, Iya. gitu. Betul. 100% dari properti ya. 100% dari bisnis properti. Boleh nggak sih Koko bagiin kisahnya, backgroundnya Koko dulu mungkin sebagai apa sebelum di properti, atau memang dari awal sudah terjun di properti? Enggak, saya dulu kerja itu kan saya nggak kuliah ya, S3, SD, SMP, SMA. Terus langsung kerja karena memang latar belakang saya benar-benar dari nol. Nol itu maksudnya itu dari keluarga yang benar-benar nggak mampu ya gitu loh. Jadi dari mulai SMA itu udah mulai nyami-nyami kerja. Ya singkat cerita sih lulus SMA saya kerja pernah kerja beberapa kali tapi kan nggak lama. Setelah itu yang paling lama tuh saya kerja jadi admin di suatu perusahaan investasi forex gitu ya, mungkin pasti pada tahu semua ya teman-teman ya. Itu lama banget sih, 10 tahunan ya, dari belum merit sampai punya anak. Punya anak berapa kok itu? Punya anak ya 3. Oh, sudah 3 langsung. 3 ya, satu. Iya. Jadi ya nggak kerasa sih 10 tahun ya. Jadi ya dibilang lama ya, kayaknya lama banget ya. Posisi juga udah, karena posisinya kerjanya udah lama ya. Ya posisi juga udah lumayan banget waktu kerja di sana. Jadi ya sekelas manajer lah gitu loh. Oh iya. Terus kenapa kok beralih ke properti? Nah, biasanya kan pasti ada dari samping gitu kan? Iya. Ya memang banyak. Pertama kali saya berpindah ke properti itu banyak yang tanya sih, di kerja di sana kan udah oke ya gitu loh. Gaji juga udah lumayan ya. Benernya lumayan banget ya gitu loh. Tapi ada suatu poin di mana saya tuh sadar gitu loh. Dibilang lumayan ya lumayan, tapi segitu-segitu terus gitu loh, nggak berkembang lagi. Ya seiring berjalannya waktu, anak saya udah 3, terus saya mikir, waduh kalau segini-segini terus nanti anak-anak saya besar, sekolahnya tambah biayanya tambah besar, tapi gaji saya kalau nggak tambah besar gimana ya? Karena kan mereka pasti hitung lah, setiap perusahaan kan pasti hitung cost ya gitu, untuk salary dan lain-lain kan pasti mereka hitung. Jadi saya merasa kok segitu-segitu aja ya gajinya. Terus ada beberapa poin yang saya merasa sangat, bahasa Inggrisnya tuh nelongso gitu ya. Nelongso tuh gini. Nelongso. Maksudnya kalau itu kan perusahaan forex ya. Perusahaan forex itu kan 24 jam, terus hari liburnya juga nggak sama kayak di Indonesia. Jadi kalau misalnya contoh kalau hari raya tanggal merah di Indonesia, di sana nggak libur. Tanggal merah. Jadi Idul Fitri tetap masuk. Jadi hampir 10 tahun. Berarti itu ngikutin di luar ya? Ya, karena kan transaksinya ngikuti market luar negeri ya. Jadi kerjanya kita juga ngikutin gitu loh. Terus kerjanya juga panjang waktunya. Jadi market itu kan open 24 jam ya, Asia dan Amerika Eropa. Jadi kita ganti-ganti shift-shiftan kerjanya. Jadi satu shift itu 12 jam. Lama banget ya 12 jam. Wah, ya awal-awal menikah sih nggak masalah ya, namanya masih muda, mau kerja 12 jam nggak libur ya nggak ngefek ya bagi kita ya. Terus seiring berjalan waktu, karena kita ini udah keluarga, jadi karena waktu kerja yang panjang itu kadang punya anak pertama mulai istri hamil itu ya, kan biasanya istri kan suami kan nganterin istri ke dokter. Kontrol. Mulai dari situ saya merasa saya nggak bisa nganterin. Jadi istri lucu ya. Jadi istri ke dokter sendirian rasanya
perasaannya kok ya apa ya, sedih ya gitu ya. Bikinnya bersama. Begitu kontrolnya sudah berangkat sendiri. Iya, jadi sedih juga ya. Maksudnya kok nggak bisa nganterin gara-gara kita harus kerja. Itu mulai pertama, kedua ya ditahan-tahan karena memang gajinya ya cukup lumayan gitu. Terus sampai punya anak tuh dari bayi. Ya, kadang saya kan shift malam, kadang shift pagi. Shift malam anak masih kecil-kecil, istri sendirian di rumah sama anak ngurusin sendiri, apalagi bayi masih kecil-kecil ya gitu. Melean sendiri gitu ya. Ya itu makanya kan ya, tapi masih biasa ya. Singkat cerita sampai anak ketiga akhirnya kita merasa ya, anak itu sampai mulai usia sekolah, anak belum bangun, aku udah berangkat. Karena kan jam 7 masuk, jadi saya berangkat harus jam 6. Jadi kadang anak belum bangun, saya udah berangkat kerja. Terus saya pulangnya malam, anak udah mau tidur lagi. Jadi kan lama-lama kepikir kok gini-gini terus ya. Waktu quality time sama keluarganya nggak ada hilang ya. Terus nggak pernah bisa liburan gitu kan. Cuti susah banget karena kan nggak bisa digantikan kan, pekerjaannya itu susah banget lah intinya gitu. Ya itu beberapa poin. Terus ada poin di mana saya ada kejadian di mana tuh sadar gitu loh, waduh kayaknya ini saya walaupun posisinya udah lumayan, gaji udah lumayan, kalau misalnya tiba-tiba bos ini misalnya tiba-tiba ya nggak suka sama kerja kita tiba-tiba, atau kita melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja, terus bos nggak suka, mau dipecat loh gitu. Ya namanya kan perusahaan, nggak ada jaminan kan gitu loh. Ya ada kejadian di mana saya sadar tentang hal itu, sehingga saya waduh, sebelum saya ini ada apa-apa, sebelum saya tambah tua, aku harus cari kerjaan lain ini gitu loh. Loncatan dulu. Iya, cari kerja lain. Kalau nggak gitu saya mau sampai kapan gitu loh. Saya cuma mikir keluarga sih waktu itu. Mikir keluarga, mau sampai kapan sih aku gini-gini terus, masa sampai tua saya kerjanya gini-gini terus gitu. Nggak ada tantangannya lah. Aku merasa nggak ada tantangannya kan gitu. Walaupun secara kasat mata orang awam masih bilang, wah kerjamu udah enak ya gitu. Posisi udah segini ya, udah bisa gini. Ya iya sih, cuman mau sampai kapan? Cuman gini-gini aja. Jadi aku ya itu satu poin yang buat aku berpikir sih, aku harus berubah lah, aku harus melangkah lagi, harus ngelawan zona nyamanku. Kalau enggak ya segini-gini terus aja hidup keluarga saya gitu. Jadi saya beranikan diri double job waktu itu. Aku double job. Berarti nggak langsung keluar ya? Nggak berani, karena kan saya sudah punya keluarga, punya anak, double job. Dan waktu itu memang waktunya, situasinya memungkinkannya karena kan shiftnya 2, shift pagi dan malam. Saya belain, saya ngotot sekarang, saya target diri saya sendiri, ngotot dulu, kerja, ngoyo lah ibaratnya ya. Kerja itu saya shift malam, bahasa Belandanya ngoyo. jadi kerja malam di perusahaan itu, pagi saya ya hampir nggak tidur ya. Jadi pagi saya pulang, saya mandi-mandi, istirahat sebentar, berangkat lagi kerja properti. Saya ketemu waktu itu teman saya, Harry ya, itu udah join di Brighton duluan. Saya lihat dia juga orangnya malah bukan marketing juga, teman admin juga. Terus dia nggak bisa ngomong juga sama kayak saya. Terus ternyata kok bisa gitu loh, malah jadi top marketing. Jadi kan saya mikir, Harry bisa, masuk saya nggak bisa sih gitu. Ya cobalah, ayo, ya dinekatin aja. Kalau nggak nekat ya kapan mulainya gitu loh. Akhirnya saya ngikutin lah ke Brighton itu juga gitu loh. Ya gimana nih, singkat cerita ya struggle-nya ya awal-awal beberapa bulan itu. Nah itu yang mau saya tanyakan. Oh iya. Ada struggle nggak pada saat itu? Pastilah, di setiap kita mulai suatu pekerjaan tuh pasti ada suka dukanya pasti ya gitu loh. Sukanya dulu atau dukanya dulu? Boleh, terserah. Mau dukanya dulu, duka dulu aja lah. Dukanya kan yang nggak enak dulu gitu loh. Iya, yang nggak enaknya pasti capek ya, karena waktu itu saya kerja double job ya. Jadi shift malam, pagi saya langsung kerja lagi. Itu ngawang-ngawang, kerjanya sambil ngawang. Ngawang-ngawang ngerti ya bahasanya? Iya. Ngawang-ngawang. Itu bahasa apa lagi? Bahasa Perancis ya? Iya, saya bisa 8 bahasa. Oh, bisa 8 bahasa teman-teman. Bahasa Jawa. Bahasa Inggris, Belanda, Perancis, nanti udah 4. Iya. Kurang 4 lagi. Iya, itu. Jadi kerjanya itu ya sambil setengah-setengah
ngefly gitu, ngantuk ya, setengah-setengah ngefly. Setengah-setengah ngefly. Iya, ngantuk-ngantuk gitu, tapi ya karena saya punya keinginan yang kuat itu sih, jadi saya memaksakan diri, jadi ya nggak kerasa sakitnya, nggak kerasa apa. Saya karena benar-benar bertekad, aku nggak bisa kayak gini terus itu nggak enaknya ya itu kerjanya selama hampir 8 bulan ya, 8 bulanan lah, 8 bulanan saya double job itu kerjanya memaksakan banget sih, memaksakan diri banget ya. Waktu untuk keluarga ya sementara itu hilang, ya itu yang harus aku harus korbankan sementara waktu itu ya. Tapi sukanya ya ternyata memang dibales dengan usahanya kita menghasilkan ya. Jadi ya closing terus lumayan lah ya, lumayan banget sampai ibaratnya saya bisa ngerasain oh iya ya ternyata aku kerja segini bisa cover untuk sama dengan penghasilanku beberapa bulan di kerja ikut orang itu tadi ya, di perusahaan itu tadi. Sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk resign. Nah, setelah 8 bulan itu saya memberanikan diri untuk resign. Gitu. Nah, selama 8 bulan itu berarti kamu closing terus atau gimana? Ya average lah ya. Kita nggak bisa dipastikan. Ya. Istilahnya rata-rata setiap bulannya dari closingan selama 8 bulan itu kalau di average rata-rata penghasilannya sama seperti penghasilan di perusahaan tersebut gitu ya. Betul. Oke. Karena konsepnya kan kita nih kalau di kerja properti ini kan nggak bisa kayak kita harus switch ya, nggak bisa kayak pegawai yang terima bulanan. Kita kan sama kayak kita wira swasta ya. Kalau kerja di properti ini saya berpikir kita sama kayak kita buka usaha sendiri. Seberapa besar usaha kita ya sebesar itu juga penghasilan yang kita dapatkan. Yes. Saya cuma berpikir itu aja sih. Jadi, gitu ya. Jadi di average, oh ternyata penghasilan saya bisa saving money. Setelah itu memutuskan untuk keluar resign dari perusahaan yang lama. Yes. Nah betul. setelah resign nih kok, ada nggak misalnya setelah resign kan otomatis kok full di properti, di Brighton lah ya istilahnya, full di Brighton, di properti. Itu pernah ada kejadian yang seperti ini nggak? Kayak nggak closing setelah memutuskan itu terus, kok aku habis memutuskan keluar dari perusahaan yang lama, di sini malah aku mampet, nggak ada closingan. Nah, itu kan kadang itu yang ditakutkan orang-orang itu kan, iya enak kok Dani udah closing. Kadang kan teman-teman pasti mikir gitu, ya kok Dani udah closing, makanya dia keluar, udah ada savingnya gini-gini. Nah, terus nanti mari keluar terus ternyata nggak closing. Terus ya apa anak istri di rumah keluarga, sedangkan kebutuhan hidup itu kan setiap hari pasti ada, apalagi sudah berkeluarga anak 3, yang susunya, yang sekolahnya kan gitu kok pasti. Iya betul. Nah itu. Ya yang seru ya. Jadi pada saat saya mutusin keluar di bulan ke-8 9 itu ya. 3 bulan saya nggak closing sama sekali. Saya sampai mati ini. Sudah keluar dari perusahaan, nggak ada double income sudah dari satu income doang gitu ya. Apa salah nih aku ya, salah keputusan ya. Salah langkah gimana? Ya di saat poin-poin itu sih saya berpikir, waduh gimana ya. Tapi ya intinya terus saya ya banyak belajar, banyak diinfo juga sama leader-leader kan, di coaching juga. Jadi intinya sih prosesnya sih, kita harus hargain prosesnya. Jadi saya ulangin lagi proses-prosesnya dari awal, aktivitas-aktivitasnya, dan setelah itu saya mulai closing lagi. Saya senang lagi, wah anggap aja aku anak baru, aku proses ulang lagi, aktivitasnya aku giatin lagi, akhirnya ya puji Tuhan ya mulai closing lagi. Berarti konsisten itu kuncinya. Konsisten itu kuncinya sih. Karena kalau kita, aku berpikir gini, oh ya, yang saya ingat tuh maksudnya gini, yang saya ingat waktu saya nggak closing tuh saya diomongin, kita ini intinya kamu nggak boleh down ya kan, karena kan usaha ini sama kayak, intinya kamu usaha, kamu pasti sama kok, jadi kamu nggak usah berpikir salah langkah atau gimana, karena kan setiap usaha itu pasti nggak ada jaminan gitu loh, nggak ada jaminan kamu dapat omset berapa bulan ini, dapat closing atau jualan apa hari ini, mulai kamu mau jualan apapun sih, buka toko, buka depot atau apa, nggak ada jaminan, bahkan usaha apapun, bahkan kerja ikut orang seperti saya tadi kan, saya kerja ikut orang pun nggak juga ada jaminan, tidak ada yang sesuatu yang menjamin kita bakalan akan seperti itu terus di zona nyaman, maksudnya istilah di top. Di tempat ternyaman kita selamanya itu nggak ada. Iya, makanya saya dapat pembelajaran seperti itu. Oh ya udah, oke, aku jadi semangat lagi nih, gitu. Jadi semangat lagi. Oke, kalau memang mau nggak mau saya harus melalui ini ya.
akhirnya aku tetap lakuin semua bagian saya sih gitu loh. Iya. Oke, setelah 3 bulan, tapi terus closing lagi. Closing lagi. Jadi ya average lah hitungannya. Apa sih kok yang memotivasi Koko? Berarti kan selama 3 bulan kan istilahnya suatu kemunduran lah ya. Kita jangan ngomong kegagalan ya. Kegagalan itu kan nggak enak didengar gitu ya. Mundur lah. Ada mundurnya titik lah ya. Kalau keran air itu rotok mampet titik. Ini bahasa apa lagi ya? Rotok mampet. Nah, apa yang memotivasi Koko untuk tetap stay di sini, untuk tetap survive di sini, gitu? Ya itu tadi, saya mikir, saya cuma mikir kerja apa lagi sekarang gitu loh. Sekarang properti ini kan analisa saya ya, kerja yang sangat minim modal gitu, dan sama-sama nggak ada jaminannya seperti yang saya tadi bilang kan, nggak ada jaminan kalau iklan. Iya, ada iklannya. Nggak ada jaminan kalau omset saya bakal berapa, penghasilan saya bakal berapa. Jadi saya mikir ya kalau memang sama-sama nggak ada jaminan ya saya cari yang mini modal lah ya. Mini modal apalagi kalau nggak properti mini modal tapi prospek income-nya kan gede banget gitu loh. Jadi itu yang satu memotivasi saya. terus kedua ya mau nggak mau saya harus terus jalan untuk menghidupi keluarga itu aja sih gitu loh. Ya karena mungkin motivasinya juga keluarga itu tadi ya. Anak 3 itu tadi ya. Anak 3, cicilan juga harus jalan. Oh, ada cicilan juga. Harus bayar gitu. Itu mau nggak mau yang motivasi kita lah ya. Pengeluaran pasti tiap bulan. Kalau bahasanya anak-anak yang sudah berkeluarga itu pengeluaran pasti tiap bulan. Betul. Iya. Oke, terus gini kok, kenapa kok Brighton? Kenapa kok Brighton? Ya, yang saya membuat saya memutusin untuk kenapa Brighton tuh karena apa ya? Kalau saya lihat sih kan, yang penting kan kalau kita join dalam satu bisnis, apalagi bisnis yang berhubungan dengan network ya, pasti kan kita cari yang brand besar. Brand nggak dipungkiri mau nggak mau itu penting banget brand itu ya. Brand itu sudah ibaratnya, apalagi di Indonesia ya, dasar banget ya. Brand itu kan terkait sama trust market ya, trust klien terhadap kita itu kan efeknya dari brand. Itu yang pertama. Kedua, jaringannya itu seberapa luas. Itu kan konsepnya, dasar logikanya kan jaringan itu penting banget ya. Kalau di dunia marketing kalau jaringannya kurang luas ya pasti kita berkembangnya juga pasti terhambat kan gitu loh. Terus selain jaringan juga support systemnya itu kalau di Brighton itu kan yang mulai dari tetek bengek lah ya, tetek bengek kayak stiker, kartu nama itu kan sudah disupport semua. Dari hal kecil sampai hal besar pun semua disupport sampai trainingnya, sampai kayak seminar-seminarnya, pembelajarannya ibaratnya kayak sekolahnya gitu ya, kayak sekolahnya itu sampai banyak banget. Kita tinggal mau ngambil yang ini, mau ngambil ini. Dan itu semua free. Nah, yang itu paling penting free. Kalau kita join sama suatu perusahaan, kita akan pikir semua supportnya ke kita itu apa aja. Itu yang paling penting sih gitu loh. Oke, karena support sistemnya Brighton, karena manajemen sistemnya juga kan badan manajemen juga ya, sehingga itu yang membuat Koko memutuskan ya di Brighton aja. Benar. Sudah berapa lama kok di Brighton? Di Brighton ini 9 tahunan, sudah 9 tahun. Selama 9 tahun ini sudah mencapai apa? Maksudnya gini, sudah mencapai apa itu dalam arti mimpi-mimpinya Koko kan pasti punya mimpi ya. Nah, sama kayak slogannya Brighton kan, mimpi tanpa batas. Betul. Nah, mimpi-mimpinya Koko ini sudah apa saja mimpi-mimpinya Koko yang sudah menjadi nyata? Yang sudah jadi kenyataan, yang sudah terwujud itu apa? Puji Tuhan ya udah lumayan banget ya. Jadi mulai di Brighton, awalnya saya nyicil rumah saya kan nyicil ya, awal-awal itu nyicil, itu bisa saya lunasin gitu. Terus kedua ya bisa investasi rumah lagi gitu loh. Terus yang terakhir ini saya beli tanah, terus bisa bangun rumah impian lagi murni dari bisnis properti ini, sebagai agent properti ini. Selain rumah kok mungkin pernah mungkin ada ganti mobil atau mobil juga sih malu jadinya. Nggak apa-apa kok, di sini nggak usah malu. Sudah ganti mobil apa aja? Beberapa kali sih ganti mobil ya, cuman
Ya. Kayaknya tadi datang ke sini, kayaknya tadi tak lihat-lihat di depan nih bawanya yang lambangnya roda-roda ya apa gitu. Ya lumayan lah ya. Intinya sih kalau dari properti ini yang pasti kita nggak bisa ngomong ya. Properti itu kan memang seperti saya tadi bilang, modalnya kita nyaris tanpa modal, tapi prospek income-nya itu gede banget gitu loh. Jadi kalau kita sekali closing gede gitu lumayan banget loh. Itu sangat bisa membuat hidup kita berubah gitu loh. 180 derajat dari yang dulunya mungkin kita saya nggak pernah kepikiran itu, jadi nggak pernah kepikiran gitu ya, bakal mendapatkan income sebesar itu atau bisa punya income seperti saat ini. Yang paling saya nggak kepikiran adalah saya nggak pernah kepikiran jadi investasi properti. Saya pikir dari dulu ya, kalau dulu saya karyawan biasa, saya mikirnya cuman ya orang perlu rumah, titik itu aja, nyicil sampai lunas, titik gitu loh. Nggak pernah kepikiran ternyata, oh saya bisa lunasin lebih awal, itu nggak pernah saya kepikiran. Kedua, saya bisa investasi lagi untuk anak-anak saya, itu saya nggak pernah kepikiran, sama sekali nggak pernah mikir bakal, kan awalnya saya dari nol putul ya, dari nol orang nggak mampu gitu loh. Jadi kepikiran punya rumah lebih dari satu itu nggak pernah gitu loh. Kepikiran punya rumah sendiri awal-awal itu aja nggak pernah gitu loh. Akhirnya karena punya keluarga kan akhirnya beli rumah itu pun dengan KPR 20 tahun loh, 20 tahun. Jadi ambil tenor yang terpanjang. Ya karena kan biasa karyawan kan main aman kan. Ternyata bisa loh dilunasi dengan lebih cepat, itu bisa ternyata gitu loh. Itu yang membuat saya nggak pernah kepikiran gitu loh. Properti ini juga ya kayak dari properti ini aja gitu loh. Jadi sudah melunasin rumah, dapat investasi juga, bangun rumah impian, ganti mobil 2 kali. Oh 2 mobil bukan 2 kali, 2 mobil. Iya. Kalau di sini nggak usah malu-malu tuh. Iya. Nah soalnya saya malu soalnya. Kaget kita malu-malu. Ya saya malu-malu gini bisa kok. Gitu ya. Nggak usah malu-malu kalau di sini. Saat hari ini khusus untuk hari ini aja. Malunya keputus dikit. Iya, oke. Iya. Oke, terus harapannya atau mungkin kok ada tips-tips buat teman-teman di rumah atau gimana yang mereka berada sedang menonton kita ini, barangkali ini ada teman-teman yang pengen ya kayak Ko Denny bisa pastilah teman-teman semua pasti punya impian-impian yang belum tercapai, entah itu bangun rumah, entah itu ganti mobil, entah itu mempunyai penghasilan yang unlimited income, atau mungkin kepingin punya bisnis yang tanpa modal sekalipun. Itu mungkin ada tips-tips yang dari Koko gitu, atau saran ini dari Koko, harus seperti apa sih mereka gitu yang di rumah, harus take action seperti apa? Take actionnya ya pastinya kan konsep berpikir aja ya. Saya berpikirnya kalau kita memilih suatu bisnis atau memulai suatu bisnis, ya itu tadi modalnya sekecil mungkin, hasilnya bisa sebesar mungkin. Terus support system. Jadi support system kita juga harus pilih kan gitu loh. Terus kalau saran-saran ya, kalau kita mau usaha itu pasti kan harus konsisten. Terus konsisten ya, nggak mudah menyerah, itu udah klasik ya, semua orang pasti, itu memang kenyataan sih itu di bisnis apapun. Dan menikmati proses ya. Iya, jalani prosesnya, itu mau nggak mau itu kita harus jalani prosesnya ya. Kalau kita nggak jalani prosesnya, nggak ada yang instan, yang pasti nggak ada yang instan. Saya bisa seperti sekarang itu juga ada suka dukanya juga kan gitu. Ada proses yang Koko laluin juga. Iya, nggak bisa instan lah, nggak bisa instan, di dunia ini nggak ada yang instan, jadi kita harus jalanin. Tapi yang terpenting kendaraannya itu tadi bisa mengantar kita lebih cepat atau enggak, kelipetannya yang seperti saya tadi bilang. Kalau properti ini kelipetannya itu gede gitu loh. Kalau kita bisnis retail katakan untungnya berapa gitu kan. Kalau properti kita sekali closing lumayan gitu loh. Terus apa lagi ya, apalagi kira-kira? Join ya. Kalau memulai bisnis tadi seperti tadi, kendaraannya kan penting ya. Kendaraannya penting, jadi kita harus pilih kendaraan yang bisa bantu kita, support kita lebih cepat menuju ke dreamnya kita. Itu yang paling penting. Nah, buat teman-teman yang kepengen kayak Ko Denny
yuk join Brighton. Join di Brighton Elite ya teman-teman. Nah, untuk kalian pengen tahu di mana sih Brighton Elite, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, lokasinya di mana, kita open hour-nya jam berapa aja, kalian bisa lihat kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke ya, thank you ya sebelumnya. Sebelum kita closing, saya punya quote satu. Nah, terus quote saya hari ini adalah action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Nah, oke kok, thank you ya kok udah kasih waktu ke kita. Aku udah mau main-main jauh-jauh main-main dari Brighton Champion Citraland ke Brighton Elite Northwest. Nggak jauh. Ya walaupun nggak terlalu jauh, tapi ya lumayan lah ya. Kan tetap ada kilometernya, gitu tadi jaraknya. Thank you buat waktunya, thank you buat kesempatannya, thank you buat sharingnya juga. Sharingnya juga sangat menginspirasi teman-teman. Terus juga bisa semoga bisa menginspirasi, memotivasi. Pasti bisa menginspirasi dan memotivasi lah. Saya bisa, teman-teman pasti bisa juga kok. Betul. Oke, makasih kok, thank you. Oke guys, oke teman-teman, cukup sekian Elite Podcast hari ini. Bye bye. Hai.